Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para akhwat, ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu, solihin, solihat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang berbahagia ini masih di bulan Dzulhijjah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabar, untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh, dan kita laksanakan secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan dan kemauan kepada kita untuk terus menjaga salat kita 5 waktu, terutama bapak berjamaah di masjid, karena itu merupakan ciri khas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu luzumul jamaah. Itu ciri khasnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita senantiasa berdoa mudah-mudahan setiap hari, setiap waktu amalan kita semakin bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita kerjakan semuanya diterima dan dibalas dengan limpahan kebaikan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini sebagaimana yang saya sampaikan bahwa mungkin di pengumuman maksudnya ya, di pengumuman bahwa materi kita terkait tentang fase perjalanan hidup umat Islam mulai dari Nabi Muhammad sampai Gaza hari ini, peristiwa Palestina hari ini. Sebenarnya temanya panjang ya, makanya hari Sabtu besok tanggal 29 saya itu mengadakan seminar sehari fase perjalanan hidup umat Islam mulai dari Nabi sampai nanti kiamat ya. Kalau ini sampai Gaza aja ya, ringkas, versi ringkas, bersama Ustadz Abu Fatihah Al-Adnadi dan Ustadz Faiz Baraja ya. Mungkin bapak-bapak yang mau ikut seminarnya boleh, cuma terbatas ya. Yaitu kita ingin memetakan sebenarnya kita ini berada di fase mana, dan fase-fase apa yang akan dialami oleh umat Islam termasuk anak cucu kita nanti ya. Itu semuanya telah dinubuatkan, telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi kita umat Islam, karena kita ini tidak mengalami sebuah peristiwa kecuali Rasulullah SAW telah menjelaskan peristiwa tersebut, apa sebabnya, apa akibatnya, dan bagaimana solusinya. Ini indahnya kita sebagai umat Islam. Allah tidak membiarkan kita menghadapi berbagai masalah tanpa ada panduan dalam masalah tersebut. Islam tidak membiarkan umatnya menghadapi berbagai macam kondisi tanpa menjelaskan apa yang dilakukan pada kondisi tersebut. Nah, ini enaknya kita. Dan itu nggak ada pada agama lain. Silakan Anda tanya kepada agama lain, tanda-tanda kiamat menurut Hindu mana? Nggak ada. Tanda-tanda kiamat menurut Buddha mana? Nggak ada, jamaah sekalian. Ya, nggak ada. Yang ada cuma agama kita. Kemudian kita tanya kepada mereka, urusan apapun Islam itu lengkap. Mereka nggak punya. Dari urusan WC sampai urusan memerintah istana, itu Islam itu ada aja mas kalian. Dari urusan memilih istri sampai cara membuat anak, sampai anak lahir seperti apa, semuanya ada. Masya Allah, ini lengkapnya agama kita sebagai seorang muslim. Makanya orang Yahudi itu ada salah seorang Yahudi itu pernah iri. Dia bilang sama Sayyidina Umar pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya Amirul Mukminin, ayatun fil Quran lau nuzilat alaina ma'syarul yahud. Ya Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam Al-Quran itu, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari di mana ayat tersebut turun sebagai hari raya kami. Tempat di mana ayat tersebut turun sebagai tempat yang kami agungkan. Kenapa? Karena itu luar biasa, belum ada pada agama lain. Umar mengatakan, saya tahu ayat yang kamu maksud, yaitu firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan bagi kalian kenikmatanku kepada kalian, dan kuridoi Islam sebagai satu-satunya agama untuk kalian. Ayat ini kan kata Umar yang tidak ada pada Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, dan kitab-kitab selain itu. Iya, itu ayat yang kami maksud. Kenapa? Ada jaminan Islam telah sempurna. Nikmat yang Allah berikan kepada kita juga telah sempurna. Luar biasa. Bapak, dari urusan komunikasi dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan orang tua, sampai komunikasi dan binatang, bahkan dengan jin pun dalam Islam itu ada.
Nah, cara berkomunikasi dengan binatang itu ada. Salah satunya kalau bapak nyembelih kemarin, jangan tampakkan pisau Anda di hadapan binatang, jangan perlihatkan dia itu ke saat saudaranya disembelih. Maka saya lihat kemarin yang sangat sunnah itu jogokarian ya. Jadi sapi maupun kambing itu ditutup matanya sampai dibaringkan baru dibuka matanya ini. Nggak stres duluan, Pak. Lihat darah di mana-mana kan stres. Jenengan lihat darah gimana, Pak? Ada teman jenengan enggak ya? Mungkin ada orang yang mau disembelih ya, kemudian dia melihat teman teman disembelih, stres. Ya sapi juga punya apa namanya? Ya bukan akal ya, mungkin semacam insting gitu nih ya. Itu ada, maka dilarang. Ya saya kemarin baru tahu, baru lihat inspirasi dari jogokarian itu setelah selesai sembelih. Oh iya juga ya. Ditutup matanya pakai plastik, kemudian dia apa namanya? Dibawa, dibaringkan, baru dibuka matanya itu ya. Itu termasuk fa'ahsinud dzabha. Kalau kamu nyembelih dengan baik. Sampai berkomunikasi dengan jin pun Rasulullah mengajarkan, satu, jangan terlalu banyak ngobrol dengan jin. Ya Bapak-bapak ya. Jangan terlalu banyak ngobrol dengan jin. Jadi kalau ada orang ruqyah itu jangan terlalu banyak diajak. Kamu dari mana? Sopo sing ngutus kamu? Oh itu nanti malah dia memanfaatkan kesempatan yang bersempitan. Yang mengutusku Pak Demu ya. Lah ngopo? Karena kamu dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta DKI. Ini lagi cewek-cewek Pak D ya. Karena anaknya mau dinaikkan di gubernur ya. Jadi setelah cewek-cewek capres sekarang cewek-cewek cagup DKI ya. Jangan dia sekalian jangan diajak ngobrol banyak. Ya kenapa? Karena mereka itu dusta. Yang kedua mengadu domba. Siapa yang ngirimu bibimu? Loh kenapa? Karena harta warisannya gini-gini. Lewat apa? Lewat makanan yang kemarin kamu pergi makan di rumah bibimu itu. Wah, kacau nanti ya. Nah, padahal belum tentu benar mereka ini pendusta kok ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kalau ngobrol dengan jin itu jangan dipercaya, jangan terlalu banyak dipercaya, tanya aja. Ya, jadi ada Pak komunikasinya. Mulai dari cara kita nyembelih sampai cara ngulitin hewan pun Nabi ngajarin loh ya. Ya. Cara nahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai cara menahan diri dari ngantuk saat kajian itu ada caranya dalam Islam itu. Halo Bapak-bapak ya. Ada caranya. Apa caranya? Kalau ngantuk kata Rasul apa? Wudu ya. Halo ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Kembali pada sampaikan tadi. Saya mulai hadisnya. Hadis ini riwayat Tabrani, hadisnya sahih. Saya bacakan hadisnya an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang, awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmatun summa yakunu khilafatan wa rahmatun summa yakunu mulkan wa rahmatun summa yakunu imaratan wa rahmatun summa yatakadamun ala takadumul humuri fa alaikum bil jihad wa inna afdhalal jihadikum ribat wa inna afdhalur ribatikum asqalan huwa hadisun sahihun sahahul albani. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 5 fase yang akan dihadapi oleh umat Islam. Fase pertama, Rasulullah SAW mengatakan awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmatun. Islam itu dimulai dengan fase kenabian dan rahmat. Kenabian, ada fase nabinya, ini sudah berlalu. Itu pada fase Nabi Muhammad SAW. Rahmat maksudnya kata para ulama ada beberapa makna. Satu, rahmat dalam arti keadilan pada masa itu tegak. Dan betul-betul tegak jemaah sekalian. Pada zaman Nabi keadilan tegak sekali. Dulu ada peristiwa ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Makkah yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Ada salah seorang wanita Bani Makhzum. Bani Makhzum itu klan keluarga yang dianggap sangat tinggi setelah klan Bani Hashim. Setelah keluarga Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga Nabi Muhammad SAW. Perempuannya ini mencuri jemaah sekalian. Ada seorang anak gadisnya mencuri. Udah sampai nisab. Dalam Islam, kalau udah sampai nisab gimana? Potong tangannya. Nah, para tetua dari kabilah Bani Makhzum itu seakan-akan tidak terima. Lebih itu maklum mereka baru masuk Islam.
masa gadis kami dari suku terhormat dipotong tangannya? Mereka kemudian berpikir, kita siap membayar apapun yang Rasulullah minta, asalkan jangan dipotong tangan gadis kami. Akhirnya mereka melobi Usama bin Zaid bin Harisah. Usama bin Zaid bin Harisah ini termasuk anak angkatnya Nabi Muhammad. Bapaknya beliau Zaid bin Harisah itu anak kesayangan Nabi, maksudnya anak angkat kesayangan Nabi. Nah, dia punya anak namanya siapa tadi? Ya, Usama bin Zaid bin Harisah. Dia masih muda. Dia masih muda. Kemudian dia ini diminta oleh orang-orang Bani Makhzum untuk melobi Nabi Muhammad SAW supaya hukumannya diganti dengan yang lain, bukan potong tangan. Mereka siap membayar unta berapapun ekornya, bukan ekornya ya, berapa ekor pun gitu maksudnya ya, berapa ekor pun, asalkan tangan Bani Makhzum, tangan si gadis Bani Makhzum ini enggak dipotong. Usama ini orang masih muda ya, usianya kurang lebih 17 apa 18 tahun. Dengan semangat mudanya dia datangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai orang muda tentu nggak mikir macam-macam. Beliau bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya tetua-tetua Bani Makhzum merasa aib kalau seandainya ada keluarga mereka yang dipotong tangannya. Dan mereka meminta kepadaku agar menyampaikan kepadamu, mereka siap membayar apapun, bahkan unta berapa ekor pun, asalkan engkau tidak memotong tangan mereka ya Rasulullah, tangan anak gadis mereka ya Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW merah padam mukanya, tanda beliau tidak suka. Lantas beliau mengumumkan agar semua penduduk Makkah yang baru saja masuk Islam ditaklukkan oleh Nabi itu berkumpul. Setelah itu Nabi Muhammad bersabda dengan suara yang sangat menggelegar. Ya, pada saat itu nggak ada mic, keras suara beliau. Ayuhan nas, kata beliau. Mirip-mirip beginilah suaranya mungkin ya. Nggak, lebih tinggi ya. Ayuhan nas, sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian kalau orang-orang lemah yang melanggar aturan mereka ditegakkan hukum. Tapi kalau yang melanggar adalah orang-orang mulia dan para pejabat, hukum tidak ditegakkan. Mirip-mirip di negeri kita ya. Ya kan? Sekarang kasus EKTP sampai sekarang nggak pernah dibahas loh. Kalau enggak kasus anak Pak Lurah yang dapat kecipratan uang apa namanya itu, uang masker ya. Yang sempat rame dan membawa nama anak lurah yang dulu pernah jadi lurah di Solo itu ya. Wallahi, kata Rasul, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat, andaikan Fatimah binti Muhammad putri beliau sendiri mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan motong tangannya, kata Rasul. Adil ya mas kalian. Ini namanya nubuwatul warahmah, masih adil pada fase kenabian, ada fase keadilannya. Sebagian ulama mengatakan nubuah itu artinya kasih sayang di antara kaum muslimin masih ada. Jadi cinta banget sama muslim sehingga tidak terjadi konflik. Kalaupun ada konflik itu paling sifatnya person by person, tidak sampai pada kelompok. Memang sih Aus sama Hazrat hampir perang, didamaikan oleh Nabi. Muhajirin sama Ansar juga hampir perang, didamaikan sama Nabi. Nah, pernah paling konflik ya antara Abu Dzar sama Bilal, pernah marah-marahan. Ya sampai Abu Dzar itu marah dan mengatakan, ya Ibna Sauda binti Imro'ati Sauda, wahai anak hitam putra wanita hitam. Bahasanya. Jadi benar, ya Bilal ya hitam, ibunya ya hitam. Cuma kan masalahnya disebutkan dalam bentuk penghinaan, bukan gojekan. Kalau saya bilang sama bapak, Pak, Masya Allah semangatnya luar biasa ngaji ya, sampai khusyuknya itu dari awal pengajian sampai akhir pengajian tunduk kayak patung ya, nggak gerak-gerak maksudnya ya. Itu kan kalau dalam suasana gojekan biasa aja, tapi dalam suasana penghinaan mungkin beda. Nah akhirnya Bilal marah dan tersinggung, dia pun mengatakan, saya akan memberitahu Nabi Muhammad apa yang kamu ucapkan wahai Abu Dzar. Nabi Muhammad mendengarkan itu marah. Abu Dzar datang, Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, dalam dirimu masih ada karakter jahiliyah, yaitu membanggakan warna kulit dan keturunan.
Abu Dzar pun menjatuhkan dirinya di atas pasir sambil mengatakan, Bilal, Bilal, injak kepala saya, injak kepala saya. Dari sinilah kesombongan itu bermula. Bilal datang bukannya menginjak, dia mencium kepala saudaranya, memeluknya dan memaafkannya. Jadi zaman dulu tuh rahmah itu artinya apa? Kasih sayangnya tinggi, Pak, antar kaum muslimin itu. Tinggi sekali. Pembelaan dan bagaimana mereka membela saudara mereka itu luar biasa, berbagi rizki dengan saudara mereka. Rasulullah itu ketika sampai di kota Madinah itu melihat banyak sekali pengangguran. Maklum para sahabat ratusan bahkan ribuan, ratusan lah atau seribuan lebih lah. Mereka ini datang tidak punya pekerjaan, para muhajirin. Akhirnya ada di antara cara Nabi untuk mengurangi pengangguran. Ya, bukan membuat kartu prakerja yang entah berantah itu ya. Udah ada sih, memang ada kartunya itu. Saya tanya serius, kartu prakerja itu ada memang. Yang katanya dapat gaji walaupun nggak kerja itu ada. Yang dulu sempat dijanjikan pas kampanye Pak Jokowi, kampanye pertama apa keduanya itu, ada memang. Nggak ada ya? Ya. Sekarang akan meluncur kartu makan siang gratis nanti ya. Betul. Yang katanya anggarannya per tahun 100 triliun. Jadi kalau sama 5 tahun berapa, Pak? 500 triliun. Ngeri, Pak. Cukup untuk membangun mungkin 20 kota sekelas Jakarta itu. Iya. 500 triliun. Anda tahu anggaran dari mana, Pak? Hutang. Yang bayar siapa, Pak? Jenengan iku. Ya. Pajaknya dinaikkan. Sekarang pajak pendapatan di atas 200 juta berapa? 30%. 30% itu Anda punya teman, Anda punya anak, gajinya 200 juta. Itu 30% diambil dari bruto loh, Pak, bukan dari neto. Saya sampai gede-gede can ya. Saya punya beberapa teman dokter spesialis itu cerita begini, Ustaz. Jadi loh, Ustaz, di atas amplop itu ya akeh gaji kami, Ustaz. Di sini 150 juta, di sana 50 juta, di sana mungkin 50 juta per bulannya. Tapi yang masuk itu ya tadi dipotong dulu berapa? 30%-nya. 30% loh dari bruto, bukan dari neto. Ya, bukan dari gaji bersih. Ya, sampai rodok ngeluh ya. Sajane loh, Ustaz, kata mereka itu. Kalau kami dipotong gajinya benar-benar untuk rakyat. Iya, kami ya rodok apa istilahnya? Boleh, senang. Lah tapi untuk korupsi loh, Ustaz. Iya. Korupsi kemarin berapa pajak? 300 triliun loh pajak itu. Itu yang ketahuan, ya. Yang tidak ketahuan lebih banyak, jemaah sekalian. Jadi kami itu ikhlas. Kalau nggak ikhlas, diupayakan ikhlas lah kalau untuk rakyat atau untuk pembangunan bangsa kita, Ustaz. Tapi kalau kita melihat ada korupsi, terutama di Kementerian Perpajakan, itu ngeles banget gitu ya. Duitku diambil untuk korupsi ya ini ya. Ya biasanya begitu aja Mas kalian. Ya kalau kita yang gajinya pas-pasan nggak kerasa lah. Kenapa? Kalau pas mau pajak memang nggak kena ini ya. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali apa sampaikan tadi? Kawan-kawan sekalian, yang mudah-mudahan ada rahmah. Akhirnya di antara cara Nabi untuk mengurangi pengangguran itu adalah mempersaudarakan muslimin muhajirin sama ansor. Kurang lebih 70 orang, 35 pasangan. Kemudian ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, itu dipersaudarakan dengan sahabat ansor namanya Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman ini memang kalau di Makkah kaya, cuma ketika beliau hijrah ke Madinah itu nggak bawa apa-apa. Dipersaudarakan dengan orang kaya di Madinah namanya Sa'ad bin Rabi'. Dia termasuk tajir di kota Madinah. Sa'ad bilang begini, Osman, iya Abdurrahman, iya. Kamu dipersaudarakan oleh Nabi dengan saya. Kenapa? Kamu datang ke sini dalam kondisi tidak membawa harta sedikit pun. Aku termasuk orang kaya di kota Madinah. Saya bagi harta saya sebelahnya, dua paruh, separuhnya untuk kamu, 50% untuk kamu, 50% untuk saya. Jadi kalau beliau punya total omset 1 triliun, 500 jutanya untuk Abdurrahman bin Auf, 500 juta untuk beliau, jamaah sekalian. Orang kaya, total omsetnya banyak.
Apakah Abdurrahman mengatakan, "Jih, matur suwun banget." Enggak. Enggak, Abdurrahman itu mentalnya anti gratisan, Pak. Anti gratisan. Karena orang yang suka gratis itu biasanya manut sama yang ngasih gratis. Jadi makan siang gratis itu salah satu cara menciptakan follower yang sangat fanatik. Iya. Iya. Loh iya, orang tuh kalau Anda ingin membuat orang itu ikut Anda, dua kata Allah dalam Al-Qur'an, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Anda buat dia lapar, bergantung sama Anda. Yang kedua, ciptakan ketakutan biar bergantung sama Anda. Nanti akan menjadi hamba bagi Anda itu. Kenapa kita itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah? Karena Allah memberi makan dari kelaparan, Allah memberikan segala-galanya, Allah memberikan rasa aman dari segala yang kita takutkan. Jadi cara mengelola masyarakat itu ya, lapar kan? Ya, tapi buat gratis. Yang kedua, berikan rasa takut, dan Anda harus menguatkan rasa aman. Nanti dia akan bergantung sama Anda. Jadi follower fanatik kalau bahasa anak muda sekarang. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Kembali Pak sampaikan tadi. Jadi Abdurrahman mengatakan, "Enggak usah saudara, terima kasih banyak. Saya akan kerja sendiri saja," kata beliau. Sa'ad bin Rabi tidak berhenti sampai di situ menawarkan kebaikan. Dia bilang, "Abdurrahman, kamu datang ke kota Madinah dalam kondisi tidak bawa istri. Dan istriku ada dua-duanya cantik." Ya maklum, istri bos. Ya, setiap pekan ke skincare kalau bahasa sekarang ya. Skincare, kemudian glowing terus, karena gitu kan Pak ya. Orang tahu nyuci pakaian, Bu ya. Ya taunya apa? Game, fitness. Ya. Baik, silakan lihat dua istri saya mana yang paling kamu sukai, tunjuk dia, nanti saya ceraikan, habis masa idahnya kamu nikahin. Ngasih istri loh Pak. Kita di Fajar Islam ini nggak bakalan deh ada bapak yang kayak gitu. Lah istrinya cuma satu, gimana bisa berbagi ya? Lah dulu istrinya sahabat tuh, ya silakan kamu lihat siapa yang kamu senangi. Yang disenangi loh ya, bukan beliau ceraikan. Kalau beliau ceraikan mungkin sudah bosan sama diceraikan itu. Kalau kamu sudah senang, saya ceraikan, habis cerai masa idahnya habis, kamu nikahin. Rahmah, nubuwatun warahmah jamaah sekalian. Ada sebagian ulama mengatakan warohmah itu maksudnya apa Ustaz? Rohmah itu maksudnya adalah apa? Fase itu umat Islam siap mengorbankan jiwanya untuk membela kehormatan saudaranya. Itu yang terjadi pada pasar Bani Qainuqa. Seorang wanita muslimah dilecehkan kehormatannya, jilbabnya ketarik oleh orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Qainuqa itu kabilah Yahudi yang berjanji setia kepada Nabi Muhammad untuk siap setia membela Madinah dan tidak mengganggu sesama warga Madinah. Kalau melanggar maka mereka siap diusir. Malah di pasar mereka tolong menolong melecehkan kehormatan wanita muslimah. Kemudian ada seorang muslim yang membantu dikeroyok sampai meninggal. Nabi marah. Akhirnya Nabi Muhammad itu mengepung kabilah Bani Qainuqa Yahudi dan mengultimatum, serahkan para pembunuh muslim tersebut berapapun jumlahnya. Konon jumlahnya ada 10. Dieksekusi semua sama Nabi. Yang kedua, segera keluar dari Madinah karena kalian telah melanggar keputusan yang kalian sendiri tanda tangani. Tidak boleh membawa apa-apa kecuali yang bisa kalian bawa saja. Akhirnya mereka memikul kayu, memikul palang pintunya keluar dari Madinah. Kenapa? Karena menghina dan membunuh seorang wanita muslim, seorang pemuda muslim. Menghina wanita muslimah. Ini fase pertama telah berlalu, Pak. Fase kedua, Rasul menyebutkan summa yakunu khilafatan wa rahmatan. Kemudian ada fase khilafah dan rahmat. Kapan itu? Zaman Khulafaur Rasyidin. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Kalau Anda ingin jelaskan panjang lebar, ikut seminar saya nanti ya. Insyaallah sehari penuh, Pak. Kita akan jelaskan itu ya. Karena mohon maaf, hari ini Pak Ibnu, jemaah sekalian, saya ini baru tahu ternyata mulai wisuda anak tuh jam 6.40. Kaget saya. Padahal tempatnya di Multazam, UMS sana, Hotel Multazam ya. Jadi harus ke sana dulu di Sidan, jemput terus baru ke UMS ya. Maka saya sedikit agak singkat kali ini ya. Nggak apa-apa aja. Ya, saya tadi sebelum subuh tadi baru lihat WA-nya. Loh, tak pikir jam 8.30 gitu loh ya. Iya. Tapi kok jam 6.45 gitu nih ya. Baik, saya kembali lanjut ya. Jadi fase kedua itu telah berlalu, fase kekhilafahan dan rahmat masih ada juga. Ada banyak penjelasan lah dalam hal ini ya. Fase ketiga adalah fase mulkan wa rahmah. Fase
kerajaan Islam yang luas wilayahnya dan mulk dan rahmat masih tegak. Rahmat itu tiga ya. Satu, keadilan masih tegak. Walaupun pada fase ketiga ini ada kedzoliman para raja, tapi masih ada keadilan yang diharapkan karena masih komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, maknanya adalah kasih sayang di antara kaum muslim masih ada, Pak. Yang ketiga adalah pembelaan terhadap kehormatan umat Islam. Itu masih ada. Bapak-bapak mungkin pernah mendengar sebuah kota yang sangat dibanggakan oleh orang Romawi selain Konstantinopel, selain Istanbul kalau hari ini. Ada sebuah kota namanya Amuriah. Amuriah itu terletak di Suriah dulu, Pak. Jadi kalau mereka orang Romawi Timur bangga dengan dua kota ini, yaitu Konstantinopel, yaitu Istanbul sekarang. Ya, kalau Anda lihat mewah, Pak, ya sampai sekarang. Terutama cuacanya luar biasa, asyik memang. Di sana ada berapa cuaca ya? Ada 4 kayaknya. Kalau kita cuacanya cuma apa? Cuma 1, Pak. Kemarau terus. Kemarau duitnya, kemarau macam-macam. Iya, nggak pernah hujan dompet kita ini, Pak. Baik, di sana nggak betul serius. Di sana ada 4 seingat saya. Ada musim panas, musim dingin, terus apa? Semi gugur ya. Saya pernah ke sana ya beberapa kali. Emang asyik, apalagi kalau musim semi, Pak. Jadi bunga tulip itu indah sekali ya. Memang secara apa namanya? Secara tata letaknya memang terletak antara pertemuan benua Asia dan sama benua Eropa. Indah memang ya. Makanya bapak-bapak kalau pingin ke sana tabung, Pak, ya, nanti bisa umroh bareng sama saya plus Turki gitu ya. Iya, kita cari waktu musim semi nanti. Kalau semi berarti bulan-bulan apa? Februari ya. Januari, Februari itu musim-musim seminya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kembali pada Bapak sampaikan tadi. Jadi ada sebuah kota namanya Amuriah, salah satu kota yang mereka banggakan. Di kota ini ada seorang wanita muslimah namanya dari Hashimiyah. Hashimiyah itu maksudnya keturunan Nabi. Ya Ahlul Bait lah kalau bahasa sekarang. Ya itu Ahlul Bait beneran, ya nggak diperdebatkan. Beda sekarang kan lagi diperdebatkan di Indonesia habaib dan sebagainya. Itu beneran, Mbak jemaah sekalian. Nah jemaah sekalian, wanita ini kemudian dilecehkan oleh seorang prajurit Romawi. Dia berteriak, "Wah Mu'tasimah!" Dia bilang, "Wahai Khalifah Al-Mu'tasim." Saat itu Khalifah Al-Mu'tasim menjadi khalifah di Baghdad. Ini zaman ketiga ya, periode ketiga. Apa kata panglima? "Panggil khalifahmu, bawa semua prajuritnya dan bawa 1000 balak." Balak itu artinya kuda perang berwarna putih. Bawa 1000 balak, kalau berani datang ke sini katanya. Akhirnya wanita ini teriakannya itu diriwayatkan dari satu desa ke desa, desa ke kota, kota ke kota, kota ke desa, sampai istananya Mu'tasim. Saat itu Mu'tasim mau minum air, Pak. Salah seorang sastrawan masuk ke istana beliau dan mengatakan, "Ya wa Mu'tasimah," menunjukkan penting. "Wahai Mu'tasim." Mu'tasim mau minum juga jadi ditaruh. "Ada apa, Mas? Mas sastrawan kenapa?" Dia membuat syair di Amuriah, seorang wanita Hashimiyah berteriak, "Wa Mu'tasimah, wahai Al-Mu'tasim, khalifahnya umat Islam, di mana kau di saat kehormatanku sebagai seorang muslimah diinjak-injak, di saat aku sebagai keturunan nabimu itu dinodai kehormatannya, mana kamu wahai Mu'tasim?" Mu'tasim meletakkan gelasnya, nggak jadi minum dan bersumpah, "Wallahi demi Allah saya tidak akan minum air dari gelas ini sampai saya berhasil membebaskan wanita tersebut." Akhirnya beliau mengatakan, "Ya ukhta, labbaik 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 ya ukhta." Wahai saudariku, aku penuhi panggilanmu. Beliau perintahkan panglimanya mempersiapkan pasukan 1000 balak dulu, 1000 kuda putih di barisan terdepan, dikendarai oleh para kesatria yang berpakaian putih seperti kafan. Gagah, Pak. Maju. Pasukan terdepan sampai di Amuriah, Suriah. Pasukan belakangnya masih di istananya Mu'tasim. Saking banyaknya, jutaan. Dikepung Amuriah, mereka minta damai, diberi damai, ternyata mereka mengkhianati. Akhirnya apa kata Mu'tasim? Nggak ada istilah damai, kepung sampai mereka hancur atau mereka melarikan diri. Akhirnya mereka melarikan diri keluar kota Amuriah. Amuriah dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian Mu'tasim mengatakan, karena kota ini dibanggakan oleh mereka, mereka bangga dengan kota ini sehingga berani melecehkan seorang wanita muslimah. Bakar kota ini, selamatkan cuma gerbang bentengnya saja, jadikan sebagai pintu istanaku, kata Mu'tasim. Gerbang yang mereka banggakan sangat indah itu diambil, sisanya apa? Dibakar oleh Mu'tasim. Kenapa? Kota ini telah digunakan menghina seorang wanita muslimah. Masya Allah, Pak, bangga dulu, Pak.
Baik, sudah berlalu fase ketiga. Fase keempat, summa yakunu imarah. Akan ada imarah. Apa imarah itu? Pemerintahan Islam tapi kecil skupnya. Sudah terjadi juga. Dan masih ada rahmat di masjid setiap selesai sholat Jumat. Makanya serambi-serambi Masjid Keraton itu rata-rata luas seperti Masjid Keraton Solo. Kenapa? Dulu digunakan untuk pengadilan setiap selesai sholat Jumat, bukan untuk tidur. Sekarang kan berubah fungsi sekarang ya. Tapi enak ya tidur di... Iya, enak, seger banget ya. Apalagi habis masuk lewer ya. Baik jemaah sekalian ya. Jadi dulu begitu. Ketika Demak Bintoro mendengar bahwa di Samudra Pasai Nun jauh di Selat Malaka Aceh sana ada orang Portugis yang menghina kaum muslimin kerajaan Samudra Pasai, walaupun berbeda bahasa dengan Jawa, orang Sumatera, walaupun berbeda keturunan, maka apa yang terjadi? Orang-orang Demak Bintoro di bawah pimpinan Adipati Yunus atas perintahnya Raden Patah, Raja Demak saat itu, berangkat berlayar berbulan-bulan di tengah laut, meninggalkan anak istri mereka untuk membela saudara mereka. Rahmah masih ada. Dan fase kelima kata Rasulullah, yatakadamun alaih, sudah nggak ada rahmat, sudah nggak ada pemerintahan Islam, nggak ada khilafah, nggak ada muluk, nggak ada kenabian, tidak ada yang melindungi kondisi kaum muslimin, tidak ada yang melindungi darah umat Islam. Apa yang terjadi? Yatakadamun alaih takudumul humur, maka semua bangsa kafir mengeroyok umat Islam seperti keledai-keledai kelaparan yang mengeroyok satu nampan makanan. Ya, umat Islam nggak salah dikeroyok. Lihatlah Gaza Palestina hari ini jemaah sekalian. Dikeroyok oleh Perancis, Inggris, Amerika, apalagi mana itu? Kanada, Kolombia, bahkan India juga ikut mengirim tentaranya, dikeroyok. Padahal orang-orang Palestina nggak pernah ke India, Perancis, Amerika ngebom di sana, nggak ada. Tapi mereka keroyok atas nama war and terrorism, perang melawan teroris. Teroris sopore itu ya. Tapi sekali lagi, kita nggak bisa berharap kepada siapa. Berharap kepada PBB, kalah. PBB itu dikuasai oleh 5 negara. 1 Amerika, Cina, Inggris, Perancis, dan Rusia. Sementara 3-nya, siapa? Amerika, Perancis, Inggris sekarang berpihak sama Israel. Mau minta apa coba? Mau minta supaya Israel mundur. Amerika, Perancis, sama Inggris menggunakan hak veto. Nggak ada, gagal itu keputusan PBB. Kalau sudah menggunakan hak vetonya. Kan semua negara menolak Perancis, Israel memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem. Tapi Amerika menggunakan hak vetonya, saya akan melindungi Israel. Begitu, Pak. Hak veto itu begitu, Pak. Hak premanisme sebenarnya. Hak veto itu. Yang punya 5 negara kafir semua akhirnya jemaah sekalian. Gimana coba mengharapkan keadilan? Terus apa solusi Nabi di fase kelima ini? Nabi melanjutkan masih di satu hadis tadi, fa'alaikum bil jihad. Itu solusinya cuma satu, jihad. Nggak bisa mengharapkan PBB go to hell, nggak bisa. Jihad dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan jiwa raga kalian, wa alsinatikum, dengan lisan kalian. Cuma nomor 2 ini susah. Kalau 1 harta oke, lisan oke, ini lisan pakai media nih, mass media ini, itu lisan. Tapi untuk yang ketiga, yang kedua yaitu bi anfusikum, jiwa raga, susah berangkatnya, harus ninggalin anak istri, susah masuknya, kalau masuk mau balik ke Indonesia juga susah. Kenapa? Berhadapan Densus 88, Anda disebut teroris, itu masalahnya. Ini nggak bisa. Yang bisa paling 1 dan 3, dengan harta, dengan lisan. Terus Rasul melanjutkan, wa inna afdhala jihadikum ribat, dan jihad terbaik kalian fase kelima tadi adalah ribat. Apa ribat? Mempertahankan negeri kaum muslimin jangan sampai dijajah oleh orang kafir seperti Palestina. Lanjutan hadisnya, wa inna afdhala ribatikum, dan ribat terbaik kalian pada masa itu adalah askolan, yaitu berjihad dan beribadah di askolan. Mana askolan? Gaza. Itulah askolan kuno. Sekarang memang ada sebuah kota samping Gaza namanya Beit Hanun. Samping Beit Hanun ada sebuah kota kecil namanya Askolan. Tapi askolan kuno itu adalah Gaza dan sekitarnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i lahir, ada yang mengatakan lahir di Askolan, ada yang mengatakan lahir di Gaza. Kenapa berbeda pendapat? Karena Askolan sama Gaza dulu satu kota. Ya. Jadi ternyata periode 5 ini telah disebutkan oleh Nabi dan kita sedang menghadapinya. Cuma tinggal 1, yang pasti itu akan ada orang-orang pilihan Allah. Yang belum pasti apakah termasuk orang yang menadarkan diri kita siap untuk membela Islam dengan apapun yang kita miliki. Hari ini kita diuji jemaah sekalian. Jadi kesolehan kita itu
Bukan sekedar bagaimana kuatnya ibadah kita di Indonesia, tapi bagaimana kita peduli dengan negeri Askolan, negeri yang disabdakan oleh Nabi sebagai negeri ribat yang terbaik sampai hari kiamat. Saya kira demikian apa yang sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.